Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini nama saya Kotaku. Ini S 2019 35. Perkenalkan, nama saya Alvira Ramadana. NIM S 2019 37. Jadi Kami di sini mau bikin video podcast terkait mata kuliah hukum pemilu dengan tema wacana wacana 3 periode. atau perbedaan. Nah, tugas ini atau podcast ini nanti akan memenuhi ujian semester. Langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama. Ya. Yang menurut kamu pemilu itu apa? Sebelum masuk ke intinya atau kita Bisa pilih pemilihan dulu, pilih sesuatu. ini apa atau seorang. Seseorang dijadikan pemimpin dengan Jadi pemilu itu memilih seseorang dijadikan pemimpin. Menurut kamu juga pemilu ini, kalau ini kan ada wacana nih, wacana untuk memperpanjang itu, apa baik tidaknya itu atau baik buruknya pemilu ini gimana? Apa baik berpanjang atau mentaati konstitusi yang ada? seperti yang kita tahu ya, negara kita kan merupakan negara hukum. Ya. Semua segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan hukum dan undang-undang seperti itu. Kalau menurut saya ya harus sesuai dengan konstitusi. Sebab mengapa? Ya. Karena hal itu tuh dapat merugikan, lebih banyak merugikan satu sama lain daripada keuntungan. Mungkin keuntungannya hanya untuk orang-orang atas aja yang memiliki kepentingan atau politik sebagainya. Jadi lebih baiknya itu mentaati konstitusi yang ada ya. Kalau misal konstitusi itu diperbaiki atau ini nih ada usulan, misal ini diperpanjang nanti akibatnya begini, kan ada pasti ada apa ya, ada baik buruknya. Kalau diperpanjang nanti apa keuntungannya apa, jadi ini tetap mentaati ya. Mentaati konstitusi. Ya. Karena yang diuntungkan hanya orang-orang yang atas aja, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya yang memiliki kepentingan seperti politik partai-partai politik itu gitu. Atau pada petinggi-petinggi negara yang emang punya niat seperti itu. Jadi kalau berbicara untung rugi nih ya, untung ruginya penundaan pemilu, kira-kira untungnya apa kalau ditunda? Melihat dengan kondisi seperti ini, masih ekonomi sulit, terus kondisi COVID ini. Ada kalau misalkan kita membuka maksudnya melihat dari kacamata yang lebih luas lagi ya, Ya. keuntungannya saya rasa yang pertama, pemerintahan itu bisa lebih efektif lagi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ya wacana-wacana yang pernah, janji-janji yang pernah diucapkan seperti itu. Terus kalau untuk selanjutnya kekurangannya lebih banyak pasti daripada kelebihan, tapi pada dasarnya ya itu akan ada lagi janji-janji setelah itu. Pasti ada lah ya. Iya. Ya. Kan kalau misalkan diperpanjang nih, Ya. otomatis bakal ada wacana lagi gitu loh. Setelah ini bakalan ada janji lagi apa nih, dan itu yang bikin telinga masyarakat itu kayak ya ambigu lah. Berarti penuh janji-janji yang sebelumnya belum terlaksana, terus ditambah lagi nih. Ya misalkan diperpanjang nih pemilunya ya, misalkan semoga tidak gitu kan. Jadi pemerintah itu masih memiliki waktu untuk menambal hal yang bolong-bolong itu loh. Kinerja mereka yang belum kelar itu untungnya. itu keuntungan bagi mereka. Atau ini kita apa ya? Mereka itu menikmati jabatan. Ya bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Kalau melihat ruginya, sebagai kita sebagai masyarakat yang bawah nih, terus mereka atasan ini membahas yang dia mempunyai posisi nih. Oh saya sebagai menteri, saya sebagai ketua ini diperpanjang aja nih dengan keadaan kayak gini. Ruginya untuk memperpanjangnya lagi-lagi. Kalau rugi sendiri masyarakat itu semakin tersiksa lah. Ini
semakin banyaknya wacana-wacana itu yang bikin masyarakat itu makin nggak bisa berkembang. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Karena hampir berapa tahun, masa jabatan 5 tahun ya. 5 tahun. Perkembangan masyarakat yang seperti kita ketahui itu seperti apa? Tetap di situ-situ aja. Jadi menurut saya makin tambah menyiksa kalau misalkan mereka itu nambah lagi gitu. Apalagi nambah 1 periode lagi gitu. Ya sudah seperti itu. Saya tidak apa ya? Saya hanya ingin diganti saja lah instruktur-instruktur di bawah-bawahnya itu. Tapi Kalau memang mau 3 periode, oh berarti ini cuma bawahnya yang Iya. masalah. undang-undang diamandemen lagi. Tapi dengan syarat bawahannya itu diganti. Saya pernah melakukan riset sebelumnya Ya. ke masyarakat. Waktu itu saya pernah pergi ke Banyuwangi ya. Ya. Ke Banyuwangi itu saya melakukan riset. Saya ikut lembaga-lembagaan tentang riset politik-politik seperti itu. Mereka mengatakan gimana nih Bu atau Pak kalau misalkan Jokowi naik lagi nih 1 periode lagi. Dan mereka mengatakan setuju asalkan orang-orang yang di bawah Jokowi itu diganti semua, benar-benar diperbarui gitu loh. Karena apa? Sebenarnya Jokowi baik-baik aja, presidennya baik-baik aja, pemimpin kita baik-baik saja. Orang-orang yang mengambil kepentingan itu, yang di bawahnya itu, yang menyiksa mereka. Karena apa? Kan mereka masih di bawah naungan presiden, seperti itu. Mereka melakukan pekerjaan, mengatasnamakan presiden, seperti itu. Jadi itu yang dirasakan sama mereka. Mereka menganggap bahwasanya tidak masalah kalau misalkan emang pemilu itu dimundur atau ditunda dan presiden yang sekarang itu maju dan lain sebagainya, mereka setuju asalkan orang-orang yang jauh gitu. Jadi yang bikin mereka menderita itu orang-orang yang Berarti jauh. kembali lagi dong. Kalau ini diperpanjang presidennya ya, berarti ini melanggar konstitusi gitu. Tapi kepuasan masyarakatnya ini ya. Ya ini mengenai kan kedudukan tertinggi Ya. dipegang oleh masyarakat. Ya. Negara kita kan negara demokrasi. Yang maksud dari ini tuh mereka itu tidak masalah. Itu yang mereka waktu itu katakan pada saya. Itu mereka pahami waktu itu. Jadi ini ada surveinya. Kalau kepuasan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ini 75%. Ya, baiklah. Baik. Oke, Jokowi itu selalu baik di mata mereka tuh. Tapi orang-orang di bawahnya itu enggak yang begini yang begitu. Oke. Jadi untuk pemilu-pemilu itu sebenarnya mereka tuh tidak pernah mempermasalahkan, mungkin karena awam ya, jadi mereka tuh tidak pernah mempermasalahkan yang katanya pemilu itu seperti ini seperti itu gitu. Yang mereka permasalahkan bagaimana nih gitu buat makan besok dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirin nanti semoga suara ini sampai ke pemerintah. Terus ada lagi nih yang terbaru, dana yang ditujukan untuk pemilu itu kan terlalu tinggi ya. Menurut kamu itu sebaiknya dana ini, mereka tuh bilang oh dana ini itu nggak ada, kan tinggi itu dananya ya. Ya, Itu nggak ada untuk menyelesaikan masalah sekarang, Ya. COVID, terus ekonominya, utang negara, misalnya perekonomian masyarakat. ya, yang belum stabil. Daripada pemilu dilaksanakan, uangnya ini dipakai masyarakat dulu aja. Ada yang seperti itu. Ya, itu bagian dari apa yang sudah saya bilang yang tadi. Kalau misalkan nih pemilu itu diundur, Terus, jadi pemerintah itu masih punya kesempatan Kesempatan, ya. untuk memperbaiki kepemimpinan mereka seperti itu. Itu sih yang menjadi itu yang bikin kita tuh ambigu, kayak kalau misalnya nanti tuh bakalan jadi dinamika baru gitu, permasalahan baru ya. Ini janji-janji mereka itu yang harus benar-benar dikaji. berarti mbaknya ini termasuk pro, Kontra. masih Pro pro ya? kontra. Kan tadi sampean tanya, menurut sampean nih kalau keuntungan, saya kasih tahu keuntungannya. Ya. Tapi kalau kekurangannya banyak, kan Rugi. banyak ruginya masyarakat gitu. Ya kalau misalkan beneran, itu enggak. Penuh kebohongan ya. Ini benar. Pembangunan di Indonesia ini memang semakin maju, ingin menjadikan negara Indonesia adalah negara yang maju, tapi masyarakatnya sendiri tidak terjamah gitu. Masih banyak yang awam juga. Nanti kurangnya atasan itu untuk terjun ke masyarakat Ya, langsung. benar. Kurang perhatian lah istilahnya masyarakatnya. Karena kalau mereka lebih mentingin keluarganya makan apa, padahal ketika mereka itu memilih untuk menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya, mereka harus berpikir bahwasanya aku tidak hidup untuk satu keluarga gitu. Terus ada lagi nih ya, presiden kemarin juga berbicara sudah
apa ya, jagoan lah. Ini loh saya presiden, berani ngomong. Tidak ada itu yang namanya 3 periode, tidak ada yang namanya penundaan pemilu. Itu saya akui. Ini pemimpin yang top lah, berani. Daripada yang ada menteri nih yang ngomong, yang ngasih usul-usulan tuh meskipun dia nggak berani nggak apa ya, nggak apa gitu, ya nggak kurang jagoan lah ya. Padahal itu usulan dari menteri itu. Nah, ini presiden sudah berani menampakkan diri dan berani berbicara kalau pemilu itu tidak ada itu tidak ada yang diperpanjang. Apakah masih tetap dibahas ini? Kalau misal ya presidennya yang ngomong, tapi bawahannya ini kayak parlemen, kayak partai-partai ini yang bahas nanti diusulkan ke DPR. Benar-benar. Eh, Ingat waktu demo kemarin, Ya, sebenarnya yang kita ajukan itu bukan masalah ada yang bilang wacana 3 periode itu udah nggak mungkin karena presiden sendiri yang yang up ngomong. gitu. Tapi yang kita ajukan itu pertanggungjawabannya. Bener nggak sih? Kan pemilu masih lama. Ya, Apa yang dia omongkan akan terjadi seperti itu. Itu pertanggungjawabannya, jaminannya. jaminannya tentang ucapannya beliau gitu loh. Sedangkan jelas beliau maju karena orang-orang di bawahnya gitu loh. Tanpa dukungan nggak bisa ya. Iya, kalau tanpa orang-orang di bawahnya mereka mungkin bukan itu presidennya seperti itu. Tapi ini bukan membahas soal presidennya siapa ya, tapi lebih ke kita lebih ke jaminan lah setelah kamu mengatakan itu gimana nih nanti nih ke kitanya implementasinya seperti apa gitu. Bakalan benar-benar terjamin nggak terjadi nggak hal ini gitu kita dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, kan dari tadi tuh Mas kan udah tanya nih saya nih mengenai kelebihan dan kekurangan dari pemilu itu sendiri, apalagi pemilu yang besok ini akan dilaksanakan yang katanya wacana-wacana itu. Nah, menurut Mas nih, masukan apa sih atau saran yang efektif lah untuk pemilihan umum selanjutnya? Seperti apa? Terus tujuan-tujuan mungkin ada saran-saran dan masukan dari Mas sendiri gitu. Semoga ini sampai. Pertama nih ya, mengenai pemilu yang akan bergulir 2024 yang menghabiskan dana sekitar 110,4 triliun. Anggaran itu kan puncaknya yang tinggi gitu. Dan itu pun pertimbangannya kata presiden ini masih disuruh cross check dulu, disuruh meminimalisir, disuruh cek langsung, cek apa kok semakin tinggi tahun ini untuk anggarannya, apa ada kesalahan apa gimana, disuruh cek. Menurut saya sebagai masyarakat, anggaran yang begitu tinggi itu dimanfaatkan atau digunakan sebaik mungkin. Atau kalau misal nih suara apa bisa apa ya diganti pakai elektronik dengan kemajuan zaman, kemajuan apa multimedia atau kemajuan apa elektronik ya, pokoknya surat suara diganti dengan itu. Kayak pemilihan di Amerika Serikat pakai pemilu elektronik, jadi memilih juga langsung mengetahui ini jumlah perolehan suaranya. Contoh nih, kalau misal kan semuanya pakai NIK atau mempunyai nomor induk, Masyarakat. nomor induk apa keluarga ya. Ya. Itu kan Kartu sudah keluarga. terdeteksi di KTP. Ya. Nah, syaratnya pemilu kan yang sudah punya KTP. Nah, itu memasukkan NIK sama pilihannya yang dipilih nomor berapa ini. Jadi intinya seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi, kita juga mengikuti itu ya itu. gitu. Jadi nggak manual lagi gitu. Terus gimana nih Mas kalau misalkan yang milih itu orang awam gitu ya, nggak tahu cara milihnya itu gimana tuh? Apa juga harus datang ke KPU meminta saran? Itu juga nggak semua orang pegang Android gitu kan? Tapi tidak kemungkinan ya satu rumah itu sudah punya nih teknologi Ya. HP ya. Nah, itu dari pemerintah atau dari daerah itu menyampaikan edukasi seperti ini loh, pemilihan secara elektronik nih seperti ini, secara online nih kayak gini. Ada banyak itu, ada banyak apa yang dimanfaatkan, ada banyak kayak tempat
kayak waktu, kayak hasil pemungutan suara itu lebih lebih cepat diketahui kalau seperti itu modelnya kalau elektronik, daripada pakai surat suara bercoblos nanti masih perhitungan memakan Tapi- waktu itu. Tapi anehnya bisa kelihatan ya mas ya, di TV itu bisa langsung di live streaming Lah gitu. itu berapa persen gitu Iya, ya, itu gimana tuh mas? itu kemungkinan ya dari daerah itu sudah selesai, terus oh berapa persen nih keseluruhannya, mungkin seperti itu ya, saya belum Kita terjun ke sana. positive thinking aja ya. Baik, oke. Caranya itu ya itu, anggarannya lebih dimanfaatkan yang lain lah, kayak memperbaiki ekonomi yang sekarang ini masih carut marut lah, masyarakatnya enggak stabil, kayak minyak goreng, terus BBM, itu yang perlu diselesaikan, nggak melulu fokus ke pemilunya, anggarannya ini masih diprioritaskan ke masalah-masalah yang sekarang. Nanti karena hal itu juga yang akan mengacu pada semuanya mas ya. Ya. Betul. Terima kasih Mas Arju sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.